Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya? Jelas, Sir. Oke. Ini hari ini kita akan belajar materi kita yang terakhir untuk semester 2 ini. Selanjutnya untuk minggu depan saya akan buat pengayaan atau kita review singkat mengenai materi-materi bahasa Indonesia dari semester 1 sampai semester 2. Jadi kenapa saya lakukan itu? Agar nanti anak-anak lebih siap dalam menghadapi ujian akhir. Oke? Oke, Sir. Oke. Terakhir materi kita kan ulasan buku fiksi dan non-fiksi. Nah, jadi selanjutan dari itu kita ulasan buku fiksi, yaitu buku kumpulan puisi. Karya fiksi dia, tetapi kumpulan puisi. Oke, saya mau tanya sedikit review kita mengenai materi yang minggu lalu. Fiksi itu apa itu, Nak? Coba, karya fiksi. Tidak nyata, Sir. Oke, tidak nyata atau Khayalan, Sir. Hayalan, oke. Bedanya fiksi sama fiktif? Fiktif itu bersifat. Sifatnya. Berarti sebuah karya fiksi bisa dikatakan fiktif juga. Ayo. Jadi begini, saya kasih contoh. Anak-anak pernah nonton film apa ya kalau kita itu Terminator, manusia robot. Pernah, Sir. Cyborg robot yang berbentuk manusia, itu satu. Sama anak-anak nonton Tom and Jerry. Mana yang fiksi, mana yang fiktif? Terminator fiksi. Tom and Jerry fiktif. Ah, kenapa? Ayo. Fiksi itu bisa mungkin jadi kenyataan, sedangkan fiktif tidak mungkin jadi kenyataan, Sir. Ah, itu dia. Itu kata kuncinya. Jadi, antara fiksi dengan fiktif, orang banyak salah. Orang selalu mengaitkan fiksi dan fiktif ini dua hal yang sama. Padahal fiksi dan fiktif itu adalah dua hal yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Kalau fiktif, itu tuh tidak mungkin terjadi fiktif itu. Tapi kalau fiksi, dia itu masih masuk akal. Makanya saya contohkan Terminator sama Tom and Jerry. Nah, dulu sempat viral masalah fiksi ini. Kitab agama adalah fiksi. Ingat nggak? Ada pernah viral kasusnya dulu ya. Nah, mungkin orang yang tidak paham dikatakan bahwa fiksi itu adalah fiktif, pembohongan. Berarti dikatakan kitab suci adalah pembohongan. Salah. Logikanya nggak begitu gitu. Kenapa tadi saya contohkan Terminator dan Tom and Jerry? Terminator, cyborg itu kemungkinan ada di masa depan. Apakah bukan sedikit kita lihat penemuan-penemuan ilmuwan sekarang yang bisa membuat tangan cybernetik apa namanya itu, tangan robot itu. Dan di Jepang banyak robot yang menjadi waiters atau pelayan-pelayan di restoran. Sementara Tom and Jerry mungkin kucing bisa masak. Mungkin. Enggak, Sir. Nah, itu dia. Kalau fiksi dia masih mengandung kebenaran yang masuk akal, tapi bisa terjadi di kemudian hari. Tapi kalau fiktif itu kebohongan dan tidak masuk akal gitu. Oke, paham antara fiktif dengan fiksi? Paham, Sir. Paham, Sir. Oke, kita masuk, itu hanya pengantar saja. Kita masuk ke ulasan buku kumpulan puisi. Oke. Jadi, yang di sini nih sebenarnya anak-anak disuruh buku fiksi ini kan banyak. Ada novel, ada buku karangan puisi, ada ya banyak lah kalau tentang fiksi ini. Jadi
Yang paling termudah untuk tingkatan anak SMA dalam membuat resensi tahu? Tahu, Sir. Apa itu resensi, Nak? Ayo. Semacam ringkasan bukunya, Sir, tapi Oh. lebih detail gitu, Sir. Oke. Jadi resensi itu berisi ulasan. Ulasan singkat mengenai sebuah buku, baik identitasnya, sinopsis, maupun kelebihan dan kekurangan dari sebuah buku. Jadi di sini diperkenalkan itu dalam pembelajaran ini anak-anak disuruh meresensi buku fiksi, novel, atau puisi. Jadi saya lebih memilih di novel sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya, maka di sini kita akan lari ke puisi. Jadi hakikat puisi itu apa gitu. Jadi nanti anak-anak di sini akan diperlihatkan puisi dan bagaimana mengartikan sebuah puisi gitu. Jadi hakikat puisi itu apa? Puisi bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna. Keindahan sebuah puisi disebabkan oleh diksi. Apa itu diksi? Pemilihan kata, majas, perumpamaan, rima, dan irama yang terkandung dalam karya sastra. Jadi ragam puisi itu merupakan karya cipta manusia yang telah ada sejak lama. Oleh karena itu ada sejumlah puisi yang berkategori ke dalam bentuk puisi lama dan puisi baru. Kalian tahu mantra? Anak-anak tahu mantra? Yang biasa dipakai-pakai dukun? Tahu? Atau orang-orang ahli sihir? Tahu, Sir, tahu. Itu puisi itu, Nak. Jangan dibilang nggak puisi. Itulah puisi karya sastra, namanya puisi lama, mantra. Itu. Oke, jadi di sini berikut ini beberapa bentuk puisi lama. Mantra adalah puisi yang berupa gubahan bahasa yang diserapi oleh kepercayaan akan dunia gaib. Irama bahasa sangatlah penting untuk menciptakan nuansa magis. Mantra timbul dari hasil imajinasi atas dasar kepercayaan animisme. Kepercayaan terhadap roh-roh itu. Ini saya masukkan contoh dari mantra. Sirih lontar pinang lontar terletak di atas penjuru. Hantu buta jembalang buta, aku mengangkatkan jembalang rusa. Tahu arti jembalang nih? Ini bahasa Melayu nih, Nak. Jembalang. Jembalang ini bisa dikatakan jin. Jin. Makanya mantra ini bukan hanya Melayu ya, di adat Batak juga ada mantra, di adat Jawa juga ada mantra. Seluruh Nusantara ini ada mantra, bahkan sampai ke Eropa sana. Ada kalau di Eropa mantra-mantranya itu ya ada yang berbahasa Ibrani mungkin, ada ya dia sesuai dengan bahasa tempatan lah. Jadi jangan dikira mantra itu hanya sekedar itulah puisi pertama, puisi lama. Ya, bukan puisi pertama, puisi lama. Jadi puisi ini ada puisi lama dan puisi baru. Jadi mantra termasuk dalam puisi lama. Paham? Paham, Sir. Paham, Oke, Sir. kita masuk. Yang kedua, pantun berkait. Pantun berkait atau pantun berantai adalah pantun yang terdiri atas beberapa bait. Pantun ini terdiri atas beberapa bait yang sambung menyambung. Hubungannya terlihat bahwa baris kedua dan keempat pada bait pertama dipakai kembali pada baris pertama. Dari ketiga pada bait kedua. Oke, kita lihat. Sarang Garuda di pohon beringin, buah kemuning di dalam puari. Sepucuk surat dilayangkan angin, putih kuning sambutlah tuari. Di sini ini sebenarnya anginan dilayangkan anginan. Buah kemuning di dalam puari. Dia lanjutkan lagi kan, puari kan, buah kemuning di dalam puari. Di sini buah kemuning di dalam puari. Dilanjutkannya lagi ya. Itu yang dimaksud dengan berkait. Dibawa dari Indragiri, putih kuning sambutlah tuan, sambutlah dengan si tangan kiri. Terlihat? Dilanjutkannya, dipakainya ini, ditaruhnya di sini kan?
dia masih memakai bait yang sama. Bait kedua ini ada baris pertama ini, salah satu baris dalam bait ini ada dipakai untuk bait kedua. Paham? Ini dia. Paham, Sir. Kata kunci ini. Buah kemuning di dalam puari. Di sini dia pakai buah kemuning di dalam puari. Oke, lanjut. Tuh maksud dengan pantun berkait. Biasanya nih banyak kita temukan nih nak di acara pernikahan orang-orang Melayu, namanya tuh palang pintu nak. Nah, jadi nanti ada bebalas pantun lah di situ. Oke, lanjut. Talibun. Nah, talibun adalah pantun yang susunannya terdiri atas 6, 8 atau 10 baris. Nah, jadi dia berbeda dengan pantun biasa tadi. Kalau tadi kan 4 baris dalam satu bait. Kalau talibun ini terdiri dari 6, 8, sampai 10. Pembagian baitnya sama dengan pantun biasa, yakni terdiri atas sampiran dan isi. Jika talibun itu 6 baris, maka 3 baris pertama merupakan sampiran dan 3 baris berikutnya merupakan isi. Berarti 3 baris pertama, 1, 2, 3. Ini namanya sampiran. Nah, sementara inilah isi dari talibun tadi. Oke, kita lihat. Kalau anak pergi ke pekan, yuk beli belanak beli. Ikan panjang beli dahulu. Kalau anak pergi berjalan, ibu cari, sanak pun cari. Induk semang cari dahulu. Nah, ini maksudnya ngerti, nak? Ngerti nggak? Kalau kita isinya ini aja yang kita bongkar. Kalau anak pergi berjalan, ibu cari, sanak pun cari. Induk semang cari dahulu. Induk semang nih tahu? Enggak, Sir. Induk semang tuh bos. Alias kita tuh cari tempat kerja yang bisa menafkahi kita di negeri. Kalaulah kita pergi merantau, maksudnya begitu. Supaya hidup jangan telunta-lunta, ibu cari sanak pun cari ini dulu ya. Kalau anak pergi berjalan, maksud berjalan tuh kita pergi merantau. Ibu cari sanak pun cari, ibu nih ibu angkat, ngerti? Bukan mak kita kan di kampung. Ibu cari, sanak pun cari. Ini ibu angkat cari, kawan cari, yang bisa dijadikan saudara. Maksud ini kawan akrab, paham? Cari mak angkat, cari kawan akrab. Nah, baru setelah itu induk semang cari dahulu. Jadi diutamakan nih bukan kedua ini sebenarnya. Kalau kalian mau pergi merantau, cari tempat kerja dulu. Udah jelas kerja di sana, baru kalian pergi. Jadi hidup tak telunta-lunta, barulah cari ibu angkat dan saudara di perantauan supaya hidup menjadi lebih mudah. Itulah maksudnya. Oke, paham? Perbedaan talibun dan pantun biasa. Nah, talibun dia antara 6, 8, sampai 10 baris. Kalau dia 6, maka 3 menjadi sampiran. Kalau dia 8, 4 baris awal menjadi sampiran. Kalau dia 10 baris, maka 5 baris awal menjadi sampiran, 5 baris akhir menjadi isi. Oke, lanjut ya. Pantun kilat. Ini yang paling sering dimainkan di acara-acara TV itu. Tapi acara-acara TV itu menghina ya, banyak kayak kentang sepikul lu nantang gua pukul. Kurang lebih seperti itulah pantun kilat. Masak air biar matang kan itu. Masak air biar matang. Itu kurang lebih seperti itu. Canda-candaan. Jadi pantun kilat atau karmina. Nah, bahasa lainnya karmina ialah pantun yang terdiri atas 2 baris sahaja. Baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua merupakan isi. Jadi dia ini aja. Ini isinya sampiran, yang ini isinya. Gendang gendut tali kecapi, kenyang perut senanglah hati. Pinggan tak retak, nasi tak dingin, tuan tak hendak, kami tak ingin. Nah, tahu pinggan ini tahu? Piring, Sir. Piring, Sir. Piring. Nah, jadi ini sampirannya, pinggan tak retak, nasi tak dingin, tuan tak hendak, kami tak ingin. Nah, ini dia nih. Ini nama pantun kilat atau karmina. Oke? Jadi kalau tanya orang karmina apa? Ini dia, pantun kilat. Lanjut. Gurindam. Yang paling terkenal ini gurindam apa?
Yang paling terkenal. Nggak tahu, Gurindam 12. Enggak, Sir. Waduh, itu karya Raja Ali Haji. Itu tuh kalau saya bilang masterpiece, itu luar biasa itu. Kalau kalian ikuti saja 12 pasal dari Gurindam 12 itu selamat. Ya tentu Al-Quran dan Sunnah kita ikut juga. Ajaran agama ikut juga. Tetapi dalam Gurindam 12 itu luar biasa yang terdapat. Pembelajaran yang ada di sana. Jadi Gurindam ini sering disebut sajak peribahasa. Gurindam terdiri atas 2 baris yang berirama. Baris pertama umumnya berupa sebab, hukum atau pendirian, sedangkan baris kedua merupakan jawaban atau dugaan. Kita lihat nih ya. Contoh. Barang siapa meninggalkan zakat tiadalah artinya boleh berkat. Ini dia dikutip dari Gurindam 12. Barang siapa berbuat fitnah ibarat dirinya menentang panah. Coba, barang siapa berbuat fitnah ibarat dirinya menentang panah. Kira-kira orang yang menentang panah selamat tidak? Tidak, Sir. Ketika Anda memfitnah orang lain, maka fitnah itu akan kembali ke Anda sendiri. Coba. Setelah itu apalagi dibilang dalam Gurindam 12 pasal pertama nih, barang siapa tiada memegang agama, sekali-sekali tiada boleh dibilang nama. Barang siapa mengenal yang 4, maka ia itulah yang orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri. Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat. Coba. Barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia madarat. Paham artinya tuh? Barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat. Paham artinya? Nggak paham? Pernah dengar ulama bilang bahwa umat Islam atau kaum muslimin ini, dunia ini adalah penjara bagi orang-orang muslimin. Contoh, banyak yang haram dilakukan di dunia, tapi di surga halal. Makanya apabila kita memahami hakikat dari agama ini, maka kita selamat insya Allah. Itu maksudnya. Maka kita tahulah dunia ini hanya persinggahan sementara. Kurang lebih begitulah. Cobalah baca Gurindam, nanti pahami baik-baik maknanya. Ada pertanyaan nih tentang Gurindam 12, Gurindam nih. Ada pertanyaan? Paham ya? Kalau orang kampung saya bilang kalian ini angguk-angguk balam. Kenapa gitu? Ditanya ngangguk-ngangguk aja. Padahal ditanya mungkin ada 1 juta pertanyaan tuh, tah paham tah tidak. Ya? Oke, kita lanjut aja lah. Oke, kita lanjut. Di sini ada syair. Syair merupakan bentuk puisi klasik yang merupakan pengaruh kebudayaan Arab, tapi lebih tepatnya Persia. Ya, dibaca-baca syair nih, tidak main baca-baca biasa aja, nah. Dia ini ada teknik, ada nyanyiannya. Nah, contoh, ingatlah pada dosamu. Gitu dia, kurang lebih dinyanyikan dia. Di situ ini syair-syair ini, nak. Ini dulu lagu pengantar tidur untuk anak-anak kecil zaman dulu, ayah-ayah kita dulu, entah atuk-atuk kita dulu. Makanya anak-anak zaman dulu karena dinyanyikan syair seperti ini, yang isinya semua tentang nasihat, insya Allah kelakuan baik. Bukan sekarang, TikTok. Semana anak tadi tak kelakuan atas semana-mana. Jadi inilah ini maksud dengan syair tadi, nak. Syair ini salah satu kebudayaan yang sangat melekat di Indonesia. Hampir semua suku itu ada syairnya. Tapi syair ini dibacakan atau teksnya itu sesuai dengan bahasa daerah masing-masing. Di Batak juga ada, di Jawa juga ada. Kalau Jawa itu nembang namanya. Kalau saya nggak salah syair ini, nembang. Kalau di Batak umpama umpasa kalau saya tidak salah. Yang jelas ada di semua. Kalau di Tanah Minang rabab apa namanya? Saya lupa itu. Memang ada dia, tapi syair, tapi disesuaikan dengan bahasa daerahnya masing-masing. Oke, kita lanjut.
Kita masuk kepada puisi baru atau modern. Sebelumnya kita kan udah tahu tadi, udah saya jelaskan puisi lama itu apa saja. Nah, kita masuk ke puisi modern. Puisi modern ini, dia ini tidak terikat dengan aturan-aturan yang ada di puisi lama. Nah, jadi dia ini puisi itu padat makna. Yang kedua, puisi banyak menggunakan kata-kata konotasi. Yang ketiga, puisi mengutamakan keindahan kata-kata. Dan 4, disajikan dalam bentuk monolog. Oke, kita lihat contoh puisi modern itu seperti apa. Ya, untuk syarat puisi baru, bukan kebanyakan, memang semuanya diketahui nama pengarangnya. Sementara kalau puisi-puisi lama itu NN biasa dibuat atau no name. Nah, dalam perkembangannya secara lisan dan juga tertulis, menggunakan majas atau gaya bahasa dinamis atau berubah-ubah. Bentuk dari puisi baru ini rapi dan simetris, banyak sekali menggunakan pola sajak, pantun, dan syair, walaupun ada juga pola yang lain. Puisi baru memiliki persajakan yang teratur, sebagian besar puisi 4 seuntai, tiap-tiap baris terdiri atas sebuah gatra atau kesatuan sintaksis, setiap gatranya terdiri dari 2 kata, tapi juga bisa lebih, 4-5 suku kata. Kita langsung aja contoh. Coba lihat, contoh puisi modern, Si Bengis. Langit merah senja menyembunyikan kesedihan, keresahan dari jiwa-jiwa yang menanti kepastian, berusaha dan terus mencoba peruntungan. Lihat persajakannya, rimanya. Ini A, N, N, N. Oke? Bisa lihat? Berharap pada sesuatu yang tak pasti, menanti dengan harap tiada berhenti, menahan lara yang tiada bertepi, hanya sabar yang terselip di hati. Sungguh penantian ini begitu berat, sungguh penantian ini begitu dibenci, hati merintih dengan cemas, pikiran terus menerawang dengan cepat. Bangsaku sedang menangis, menahan penderitaan dari si bengis, memporak-porandakan keharmonisan bangsa yang semakin hari semakin sinis. Tanah airku merintih sengsara, gunung dan laut pun berduka, bintang malam tiada lagi bersama, sampai kapan terendam dalam lara. Si bengis asik berpesta pora bersama teman dan sanak saudara, menikmati harta dengan rakusnya tanpa memperdulikan bangsa yang menderita. Apalah daya sebagai rakyat biasa, hanya bisa menonton dan bergumam sampai-sampai jadi demam merasuk hati yang penuh kekecewaan. Katanya tampilan sederhana itu baik, tapi penilaian itu terlalu picik, apalagi yang katanya wong cilik ternyata aslinya sangat mencekik. Bagaimana pandangan kamu tentang puisi ini? Bagaimana pandangan kamu? Sangat menyindir, Son. Nyindir? Iya. Jadi nak, kamu tahu Imam Ahmad bin Hambal? Tahu, Son. Imam Hambali. Namanya Imam Ahmad bin Hambal itu, dia kan belajar di Baghdad. Kalian tahu berapa lama dia dipenjara dan dicambuk oleh pemimpin pada saat itu? Al-Mu'tasim di Baghdad, Irak. Hanya gara-gara Al-Mu'tasim ini dekat dengan orang Mu'tazilah. Mu'tazilah tadi berhasil mempengaruhi Khalifah Al-Mu'tasim untuk menyamaratakan persepsi bahwa Al-Quran adalah makhluk. Coba, ngerinya tuh. Jadi ulama yang menentang keras yaitu salah satunya Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah atau kata-kata Allah. Sehingga ulama sekelas Imam Ahmad bin Hambal itu dipenjara dan dicambuk cuma. Jadi nak, sastrawan-sastrawan itu walaupun bagaimanapun kerusakan dan kerakusan, kehancuran yang diciptakan oleh orang-orang yang berkuasa, akan ada tetap percikan-percikan kecil orang-orang yang akan mengkritik gitu. Jadi di sini anak-anak pahami dulu ini. Oke, kita lanjut. Jeritan hukum bangsaku. Batinku menjerit mempertanyakan hukum di negeriku. Jiwaku meronta meneriakkan ketidakadilan di tengah bangsaku. Indonesiaku yang malang, masihkah kau kokoh berdiri? Sementara tubuhmu telah tercabik, bahkan jiwamu telah dirampas. Pancasila kini hanyalah tulisan usang, kitab undang-undang hanyalah buku tua yang berdebu, hukum adalah mainan para petinggi negara, aturan dibuat oleh wakil rakyat. Disahkan oleh wakil rakyat, lalu dilanggar oleh wakil rakyat,
aku seolah terdampar di negeri yang asing, Indonesiaku tak seindah rancangan undang-undang, juga tak semanis janji kampanye. Sungguh ironis, hukum ditarik ulur oleh penguasa. Sindiran? Sindiran, Sir. Nah, itulah. Sampai di sini paham perbedaan puisi modern dan puisi lama? Paham perbedaannya? Paham, Sir. Oke, kalau dulu banyak berisi petuah enak, tapi kalau sekarang ini apa yang terjadi di hadapan kita? Oke lah. Sejauh ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, Sir. Oke, nanti jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang ada di psikologi, dan satu lagi, jangan lupa tugas-tugas psikologi itu dikerjain semua biar saya bisa rekap nilainya. Oke? Oke, Sir. Nah, baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kalau ada kata-kata saya salah, mohon dimaafkan. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga menjadi berkah ilmu yang kita dapatkan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sir.